Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'i ahlil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-maqru fi hadzal mahad wa khususan ila arwahi muallifi hadzal kitab kitab Riyadhis Shalihin al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatullah wa talibat nastami qiraatana ani kitab Riyadhis Shalihin. Wa nahnu la nazalu natakallam an hadithi thalatha alladzina kullifu ani bihim Ka'ab bin Malik wa Murarah bin Rabi'ah wa Hilal ibn Umayyah. Wa nahnu la nazalu natakallam an taubat. Wal an nahnu ma la nazalu natakallam anil madza al hadis kam hada. Al-hadis itasi min babi taubah. Alidha iftahu kutubakum ani hadis sofah. As-sofah allati yudhkaru fiha hadal hadis. Wa nahnu nasilu wa qad wasalna ila kalimah qala Ka'bun. Udah ketemu. Dicari sampai qala Ka'bun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala Qala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas sururi abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Faqultu amin indika ya Rasulullah am min indillah. Qal la bal min indillah azza wa jalla. Udah ada pada ketemu semua? Belum. Dikasih tahu temannya yang belum ketemu. Ini ente udah ketemu belum? Tuh kasih tahu Maghribi. Nah, yang belum ketemu kasih tahu. Yang belum punya kitab diwajibkan untuk beli kitab secepatnya. Udah ada ketemu semua. Rasa udah ketemu. Atau liwat Kedua jatuh di sofa amlamma kelas sudah ketemu semua. Qala Ka'ab bin Malik berkata, jadi masih cerita tentang di mana sesudah 50 hari Ka'ab dan kedua temannya Murarah dan Hilal dihukum oleh Allah bla 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 bla. Kita sudah ceritakan di hadis yang penjelasan yang lalu.
akhirnya turun ketetapan, turun keputusan bahwa Allah telah menerima tobat dari Ka'ab. Jadi langsung turun dari Allah ketetapannya, di mana kesalahan Ka'ab, temannya Murarah dan Hilal, Allah udah maafkan. Jadi kasih tobat, diterima tobatnya. Dan ini bukan perkara yang ringan, perkara yang benar-benar besar dalam pandangan Allah, di mana Allah telah memaafkan kesalahannya. Berarti Allah telah ridho, Allah telah ikhlas. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma maka tatkala sallamtu, aku mengucapkan salam, ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ia, ya di sini man Rasul, ya. Kitabnya mana? Dibeli, ente? Hah? Apa? Ente? Ya? Hah? Kitabnya mana? Ini? Kitabnya mana? Belum beli? Ini kita pada kitab ini ada tunggu kemana-mana. Sama? Hah? Apa? Lama? Ada mana? Ini udah mana lagi? Kita sana lagi. Ada. Kadek? Apa? Ada yang hilang dia lagi. Punya kita belum boleh ikut ngaji. Ramsi belum datang. Itu tadi kita punya semua. Panen. Ini boleh kita tetap. Alas masih. Falamma sallamtu, maka tatkala aku mengucapkan salam, kata Ka'ab, ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, wa huwa, dan dia Rasulullah, ia beruku wajhu, ia beruku bersinar, berkilauan, wajuhu, wajahnya, wajah Rasul, minas sururi, tersebab as-surur. Jadi mina di sini min artinya sebab, gitu ya. Minas sururi, tersebab as-surur, bahagia. Jadi begitu Ka'ab bin Malik bertemu Rasulullah, Ka'ab bin Malik mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu terlihat wajah Rasul begitu gembira, wajahnya bersinar, wajahnya berkilauan. Ya, buruku itu ada kaitannya dengan kata-kata buruk. Apa buruk itu? Kalau Al-Qur'annya kal barqi, yakadul barqu yakhtafu ala absarihim. Al-barqu artinya apa? Kilat. Kilat itu kan sinarnya, masya Allah dia selesai aja, sinarnya terang banget. Makanya kendaraan ahli surga dan kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj, kendaraan disebut apa? Buraq. Kenapa disebut buraq? Karena larinya cepat banget seperti kilat. Seret aja nyampe Bandung. Seret aja nyampe Semarang. Seret aja nyampe rumah anak orang. Salah ya, maaf. Jadi cepat. Buraq itu dia cepat seperti kilat. Makanya kendaraan buraq itu, dia itu sekali melangkah ukurannya bukan 5 kilo, 10 kilo, bukan. Tetapi sekali melangkah sejauh mata dia memandang.
Misalin mata dia lihat mana nih? Lihat Bogor. Sekali melangkah plus nyampe Bogor gitu. Makanya disebut buraq. Ai kal barqi, dia bagaikan kilat dalam kecepatan langkahnya gitu. Paham tuh? Jadi wajah Rasulullah bersinar-sinar. Kenapa? Karena bahagia. Ayolah Rasulullah bilang pada Ka'ab begini. Absyir, bergembiralah kamu. Absyir, bergembiralah kamu. Bi khairi yaumin, dengan sebaik-baik hari. Marra alaika, yang lewat hari tadi. Bi khairi yaumin, dengan sebaik-baik hari. Marra alaika, yang hari tadi berlalu alaika atas kamu. Mundu, semenjak. Waladatka ummuka, melahirkan kepada kamu ummuka, ibumu. Mundu, semenjak. Waladatka ummuka, ibumu melahirkanmu. Jadi kata Rasulullah kepada Ka'ab, ente harus bergembira, bergembiralah, karena pada saat ini ente memperoleh kebaikan yang gak ada taranya. Pada hari ini adalah hari yang sangat baik, bahkan tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini. Pada hari-hari semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Hari apa itu? Hari di mana Allah menerima tobat Ka'ab, Allah memaafkan kesalahannya. Ini satu hari yang besar, satu hari yang sangat baik. Artinya apa? Allah sudah ridho, dan keridhaan Allah adalah sesuatu yang terbesar. Nggak ada tandingannya, nggak ada nilainya, besar sekali dia. Wasil faqultu, lalu aku katakan, kata Sa'ab di sini, kata Ka'ab, amin indika ya Rasulullah, apakah min indika, dari sisi kamu, apakah berita gembira tadi dari diri kamu ya Rasulullah, ya Rasulullah, amin indillah, atau dari sisi Allah? Amin indika, apakah min indika, dari sisi kamu ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kegembiraan ini dari diri kamu ya Rasulullah? Amin indillah, atau dari sisi Allah? Qala, bersabda Nabi, la, tidak, la, bukan dari diri saya. Berita gembira ini bukan dari diri saya gitu. Bal min indillah azza wa jalla, tetapi dari sisi Allah azza wa jalla, tapi langsung dari Allah berita gembiranya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'anna hatta kana wajhahu qit'atu qamarin wa kunna na'rifu dzalika minhu. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza surra, idza apabila surra, Rasul bergembira. Ikutin barang kali ini. Sarra yasurru, sarra yasurru, menggembirakan, membuat gembira. Surra yusarru, dibuat gembira. Jadi dibikin gembira itu majhul. Surra yusarru. Idza surra, apabila Rasulullah bergembira. Jadi kalau Rasul bergembira, istanara wajhuhu, maka bersinarlah wajahnya, wajah Rasul. Ini ajar lain iso taman. Fil bait tilu jero. Akim ilahuna majajat ngurus malas amat sih. Istanara wajhuhu, maka bersinarlah wajahnya, wajah Rasul. Hatta, sehingga ka'ana wajahu,
Karena seolah-olah wajah-wajahnya, wajah Rasul qit'atu qamarin, qit'ah qamar, potongan atau sepotong qamarin qamar. Mana qamar? Bulan. Karena wajah seolah-olah wajahnya wajah Rasulullah qit'atu qamarin, potongan atau sepotong bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Wa kunna, dan adalah kami para sahabat, na'rifu, kami mengenal, kami mengetahui, kami mengenal dzalika itu. Itu apa? Itu bersinarnya wajah Rasulullah seperti bulan. Minhu, darinya. Dari apa? Dari wajah Rasulullah. Wa'idulakum taniyah. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra, apabila Rasul bergembira, istanara wajhuhu, maka bersinarlah wajah Rasul, hatta sehingga kana wajhahu, seolah-olah wajah Rasul qit'atu qamarin, sepotong bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan adalah kami para sahabat na'rifu, kami mengenal, kami memahami dzalika itu. Itu tadi dia bersinarnya wajah Rasulullah sehingga seperti bulan. Minhu, darinya, dari wajah Rasul. Jadi gini anak-anak, wajah seseorang itu tergantung hatinya. Kalau hati bergembira, hati lagi senang, hati lagi sukacita, lagi berbunga-bunga, biasanya wajahnya kelihatannya cerah, wajahnya kelihatannya berseri-seri. Betul apa betul? Lagi banyak punya duit, baru datang, duit banyak, makanan banyak, santri ya, biasanya wajahnya cerah, berseri-seri. Ini dari segi duitnya banyak atau makanan banyak. Dan ketika hati seseorang lagi sedih, lagi gundah, galau, hatinya lagi susah, hatinya lagi terasa sempit, hatinya lagi resah, hatinya lagi kacau balau, itu apa yang terlihat di wajahnya? Wajahnya kelihatannya mumet apa berseri-seri? Wajahnya kelihatannya mumet, wajahnya kelihatannya tidak cerah, wajahnya kelihatannya, kalau bahasa orang kampung tuh wajahnya ditekuk. Jadi wajahnya kelihatan kayak enak gitu. Wajahnya kelihatannya, pokoknya kelihatannya gak enak dilihat lah gitu. Betul apa betul? Betul itu kayak gitu. Jadi kita bisa melihat teman kita, wali lagi banyak punya duit, lagi banyak punya makanan. Dari mana? Dari wajahnya. Kenapa? Karena hatinya lagi seneng, habis dapat kiriman dari orang tua, dari walinya dan seterusnya. Wah, ini teman saya wajahnya ditekuk, wajahnya kelihatannya masam, wajahnya kelihatannya muram, wajahnya kelihatannya pokoknya nggak enak dilihat lah. Berarti hatinya lagi sedih, lagi galau, lagi gundah gulana. Kenapa? Karena duitnya lagi habis, kantongnya lagi kosong, kiriman belum datang, atau dia habis diomelin sama orang tuanya habis-habisan gitu, pahit. Nah begitu juga Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW lagi senang, maka wajahnya berseri-seri, bersinar seperti bulan. Enak gak lihat bulan di malam hari? Enak, apalagi bulan purnama deh, 14, 15. Kita ketika melihat bulan di kala itu, bulan terlihat cerah, terang, dan tidak menyilaukan mata, tidak panas kepada mata, hati kita melihatnya damai. Muncul dari mulut ini ucapan, Masya Allah, ma ajmala hadzal qamar, alangkah indahnya bulan ini. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau tidak menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Beda gak dengan matahari?
Kenapa di sini perumpamaan bulan? Kenapa nggak pakai matahari? Wajahnya bersinar-sinar seperti matahari pada jam 12 siang. Lucu apa enggak? Lucu. Kenapa nggak matahari? Karena matahari dia walaupun terang benderang, tetapi ketika dilihat mata kita silau nggak? Silau. Mata kita gelagapan enggak? Gelagapan. Apalagi zaman sekarang matahari panas banget gitu. Makanya di sini digunakan perumpamaan seperti bulan. Itu biasa karena melihat keindahannya tadi gitu. Keindahannya tadi, wajahnya yang cerah, yang terang, berseri-seri, bersinar dan tidak menyilaukan mata. Kita seneng gak kalau dipuji kayak gitu? Aku melihat wajahmu sangat cantik dan berseri-seri bagaikan bulan purnama. Seneng gak kayak gitu? Iya seneng TH. Aku melihat wajahmu bagaikan api mau nyaplok. Nah, ini kacau nih TH. Nuhasil lanjut. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Falamma jalasu baina yadai, maka tatkala aku duduk. Aku di sini siapa? Ka'ab bin Malik. Falamma jalasu, maka tatkala aku duduk baina yadaihi, di antara dua tangannya. Yadun kan tangan dia. Yadun, yadani, jamannya apa? Yadun, yadani, yaduna. Yadun, yadani, aidin. Ya aidin. Ketin barang. Yadun, 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 yadani, aidin. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna apa itu? Aidihim wa tashhadu dan seterusnya. Jadi aidin. Falamma jalasu, maka tatkala aku duduk, kata Ka'ab, baina yadaihi, di antara kedua tangannya, dua tangan Rasul. Maksud duduk di antara kedua tangan Rasul, duduk di belakang Rasul apa di depan Rasul? Hah? Di depan atau belakang? Di depan, kan di antara dua tangan. Makanya orang mengatakan secara bebas. Falamma jalasu, tatkala aku duduk baina yadaihi, di antara dua tangan Rasul, artinya di hadapan Rasul. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya di antara taubatku, inna min taubati, sesungguhnya di antara taubatku, bahwa an khali'a, aku melepas, aku menanggalkan, aku mencopot, aku mengeluarkan. Inna min taubati, sesungguhnya di antara taubatku, bahwa an khali'a, aku melepas, aku mencopot, aku mengeluarkan, min mali, dari hartaku, sadaqatan ilallahi wa ila rasuli, sadaqatan sadaqah ilallah, kepada Allah, wa ila rasuli, dan kepada rasulnya. Jadi karena saking gembiranya nih Ka'ab, taubatnya diterima oleh Allah, Allah udah ridho sama dia, Allah udah senang sama dia, Allah udah maafin dia. Saking senangnya dia bilang kepada Rasul begini, ya Rasulullah, sebagai bukti taubatku, aku akan sedekahkan seluruh hartaku. Aku serahkan pada Allah dan Rasulnya. Seluruh hartaku aku serahkan semuanya, gitu. Qala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah begini, jangan semuanya ente keluarin, jangan. Nanti ente susah diri, nanti buat ente, istri ente, keluarga ente, buat kebutuhan ente mana? Jangan semuanya.
Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, amsik alaika ba'dha malika, amsik tahanlah oleh kamu, alaika atas dirimu, ba'dha malika sebagian hartamu. Amsik tahan, alaika untukmu, ba'dha malika sebagian hartamu. Fahuwa khairul laka, fahuwa maka dia menahan sebagian harta, tidak disedekahin semua, khairul laka itu lebih baik bagi kamu. Jadi kata Rasul, jangan semuanya disedekahin, harta ente seluruhnya ente sedekahin, serahkan pada Allah dan Rasul. Jangan, ente sedekahkan sebagian saja, ente sedekahkan sepertiga saja, nah sisanya ente tahan buat kebutuhan ente, buat hidup keluarga ente, dan lain-lain. Faqultu, lalu aku katakan, kata siapa nih? Ka'ab. Lalu Ka'ab bin Malik bilang begini, umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Umsiku, aku akan menahan sahmi bagianku, alladhi bi Khaybar, yang ada di Khaybar, yang ada di benteng Khaybar, yang ada di daerah Khaybar. Kata Ka'ab bin Malik, kalau bahasa sekarang oke deh, gitu ya. Kalau bahasa oke itu bahasa gaulnya, oke deh kalau gitu, gitu ya. Bagianku, tanahku yang aku peroleh sebagai ghanimah yang ada di Khaybar, itu aku enggak sedekahin, itu buat aku, gitu. Berarti disedekahin semuanya enggak? Halo, semuanya enggak? Enggak, tapi sebagian saja, gitu. Hasil, kita lanjut. Wa qultu, dan aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innama anjani. Anjani bahasa Arab, bukan bahasa India. Kalau anjani bahasa India itu temannya Amir Khan, Salman Khan, dan seterusnya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innama anjani, hanya saja anjani, Allah selamatkan saya, bisidqi, dengan sebab jujur. Jujur apa? Jujur ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, di mana para sahabat yang lain yang gak ikut perang, mereka mengungkapkan alasan yang macam-macam. Bahkan ada juga yang bohong. Kenapa tidak ikut perang? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit hati sama sakit gigi, nyut-nyutan. Padahal enggak. Kan berarti bohong tuh. Ada juga sahabat yang ditanya, kenapa enggak ikut perang? Lagi pusing pala, gitu. Bukan 7 keliling lagi, tapi 100 keliling. Padahal enggak. Banyak yang bohong kayak gitu. Santri juga suka bohong. Ayo masuk kelas. Sakit. Ngaji sakit. Tuh pada bohong ya. Ya ada juga yang jujur gitu. Tapi kira-kira banyakan jujur, banyakan yang bohong. Ayo, banyakan bohong, banyakan jujur. Kelihatannya banyakan yang bohong gitu. Hasil lanjut. Nah, Ka'ab bin Malik di sini jujur ketika ditanya Rasulullah, kenapa nggak ikut perang Tabuk? Akhirnya dia jujur apa adanya, dibilang, ya Rasulullah, sebenarnya saya sudah persiapkan 2 kuda dan seterusnya. Saya nggak ikut perang karena keteledoran saya, karena saya orangnya lelet, karena saya tidak cepat tanggap, tidak terengginas, tidak dan seterusnya. Karena memang kesalahan saya, keteledoran saya, dan itu jujur dia. Gitu. Nah, dengan kejujurannya ini, walaupun dia sempat dihukum selama 50 hari 50 malam, tapi akhirnya Allah senang sama dia, Allah terima tobatnya, Allah maafkan dia, dan Allah selamatkan dari murkanya. Beda dengan mereka yang tadi yang bohong. Bisa jadi Rasulullah memaafkan mereka, tetapi Allah enggak. Bisa jadi kayak gitu. Tapi Ka'ab bin Malik dan kedua temannya Murarah dan siapa lagi tuh? Hilal bin Rabi'ah,
mereka Allah selamatkan karena jujur gitu. Nuasil. Inna Allah Ta'ala sunya Allah Ta'ala anjani, Allah selamatkan aku bisidki dengan sebab jujur. Wa inna min taubati alla uhaditha illa sidqan ma baqitu. Wa inna dan sungguhnya min taubati di antara taubatku. Dia bilang di antara taubatku nih, aku nyesal, aku kembali ke Allah. Alla uhaditha, bahwa tidaklah aku berbicara illa sidqan, kecuali jujur. Illa sidqan, kecuali jujur. Ma baqitu, ma selama, ma masdariyah zarfiyah. Ma baqitu, selama aku hidup, selama aku tetap di dunia ini, selama aku hidup. Anak-anak sekalian, jadi Ka'ab janji apa itu? Pertama, dia mau keluarin seluruh hartanya sebagai sedekah pada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, dia bertekad sesudah kejadian ini dia akan jujur seumur hidup. Dia nggak mau bohong, jujur. Kira-kira kalau orang sekarang banyakkan jujur, banyakkan bohong. Apalagi kalau di luar ya, masya Allah. Di santri aja masih banyak yang bohong, apalagi di masyarakat luar, masya Allah, astagfirullah ya. Jadi dia tekad bahwa dia akan jujur selama hidupnya. Emang ada orang kayak gitu selama hidupnya jujur terus? Banyak. Orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur, mereka nggak pernah bohong, beneran jujur gitu seumur hidup. Makanya ada satu doa yang bagus, diikutin bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kadhibi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ada doa gitu. Allahumma tahhir lisani minal kadzib, ya Allah sucikan lidahku dari bohong. Walaupun pada kenyataannya kita sering bohong nggak? Sering bohong sama orang tua, bohong sama guru, sering. Kalau sudah balik ke pondok, bilang sama orang tua belum balik ke pondok. Harus uang dikasih buat bayaran bulanan, ternyata dibikin jajan, dijajanin teman dan seterusnya, beliin yang lain. Orang tua nanya gimana? Udah dibayarin? Udah, bohong lagi. Banyak bohong kita tuh. Jadi doanya gitu. Allahumma tahhir lisani minal kadzib. Ya Allah sucikanlah lidahku daripada bohong. Wa qalbi minan nifaq, sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Wa amali minar riya, sucikanlah amalku dari sifat riya. Wa aini minal khiyanah, dan sucikanlah pandanganku dari sifat khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nuasil. Kita lanjut. Wallahi ma 'alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asana mimma ablani Allah ta'ala. Wallahi maka demi Allah. Yang tidur dibangunin ya. Akis an-naim dzakir sahih. Nah nanti habis sholat duha kan ada pendalaman bahasa. Sesudah pendalaman bahasa diwajibkan seluruh santri untuk kembali kerja bakti biar sehat. Jangan siap-siap tidur sampai zuhur baru bangun. Nah, pusing lihatnya ya. Siap, nanti angkatin split. Di sana ada split tuh. Kita beli karung, lalu kemudian diangkut pakai karung dikit-dikit kita dekatkan kemarin. Jangan pikiran dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur kayak orang seperempat putus asa jadinya. Wasil. Wallahi maka demi Allah, ma'alimtu ahadan minal muslimina, tidaklah aku mengetahui ahadan minal muslimin, satu orang pun dari orang-orang Islam, ablahullah ta'ala,
yang Allah berikan dia kenikmatan. Ablahullah ta'ala yang Allah berikan dia kenikmatan. Fi sidqil hadis, di dalam jujurnya ucapan. Mundu, semenjak. Zakartu dzalika, aku sebutkan itu. Itu tadi dia ketika Ka'ab bin Malik bilang begini, ya Rasulullah, wa inna min taubati ala uhaditha illa sidqan ma baqitu. Ya Rasulullah, di antara taubatku aku bertekad aku enggak bakalan ngomong kecuali ucapan yang jujur. Aku akan jujur seumur hidup gitu. Li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsana, lebih indah, lebih nikmat, lebih baik, lebih indah, mimma ablani Allah Ta'ala, mimma dari apa-apa yang ablani Allah Ta'ala, Allah memberikan kenikmatan kepadaku. Wa'idulakum marahurah, diulang. Fawallahi maka demi Allah, ma'alimtu, tidaklah aku mengetahui, ahadan minal muslimin, seorang pun daripada orang-orang Islam, ablallah ta'ala, yang Allah memberikan kenikmatan kepadanya, fi sidqil hadis, di dalam jujurnya ucapan, mundu zakaratu dzalika, semenjak aku ucapkan itu, semenjak aku sebutkan itu tadi ucapan tadi, bahwa Ka'ab bin Malik bertekad sebagai bukti tobatnya kepada Allah, dia seumur hidup tekad nggak bakalan bohong, dia akan selalu berucap jujur, dia tidak mau bicara kecuali sidqan, jujur. Li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, asana mimma ablani Allah Ta'ala, asana lebih indah, mimma dari apa-apa yang ablani Allah Ta'ala, Allah memberikan kenikmatan kepadaku. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau orang jujur. Salah satu yang menyebabkan beliau menjadi wali, dapat ilmu zahir dan batin, jujur. Singkat cerita begini saja. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani disuruh oleh ibunya mondok, disingkat aja ceritanya. Kemudian oleh ibunya dititipkan uang buat biaya di pondok dan perjalanan. Uangnya ditaruh, diikat di dalam baju. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani dititipkan oleh ibunya kepada satu kafilah rombongan yang akan berangkat ke arah yang sama gitu. Akhirnya berangkat untuk Syekh Abdul Qadir Jilani dengan rombongan tadi. Singkat cerita, bla 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 bla, di satu hutan rombongan tadi dihadang oleh para perampok. Dibangunin nanti dulu. Dihadang oleh para perampok. Lalu kemudian para perampok tadi mengambil seluruh harta benda kafilah tersebut. Semuanya lah, singkat cerita. Sementara Abdul Qadir Jilani, dia tidak diharapkan oleh perampok tadi, dicuekin karena masih kecil. Tetapi akhirnya salah satu perampok tadi melihat ada satu yang menonjol pada baju Syekh Abdul Qadir Jilani. Perampok tadi bilang, ente anak kecil, gitu ya. Apa itu yang menonjol di baju ente? Nah, seharusnya Syekh Abdul Qadir Jilani bohong, tinggal bilang apa kek? Ini karena saya pakai baju dua, karena di dalam baju saya ada buah kecapi, kan tinggal bohong gampang gitu ya. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang ada di dalam baju saya adalah sejumlah uang. Ente yang enggak aja. Beneran? Bener enggak? Ente main-main kali. Bener, enggak percaya? Tuh lihat tuh. Ternyata uang beneran. Akhirnya oleh perampok tadi dibawa Syekh Abdul Qadir Jilani, ditanya, kenapa ente berkata apa adanya? Kenapa ente jujur banget? Kenapa enggak bohong? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya pengen pergi ke pesantren. Saya harus jujur biar dapat ilmu manfaat. Dan pesan ibu saya harus jujur. Kalau saya bohong, nanti gimana saya akan dapat ilmu? Kenapa? Karena awal pengembaraan saya nuntut ilmu diawali oleh bohong. Makanya saya jujur apa adanya.
Akhirnya perampok ini geleng-geleng kepala dan takjub, merasa kagum. Masya Allah, ini bocah masih kecil jujur amat itu dia. Kemudian dibawa kepada kepala perampok, diceritakan bla 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 bla. Nah, karena kejujuran ini, akhirnya kepala perampok tadi tobat, merasa berdosa, merasa bersalah. Akhirnya dia tobat, dia berhenti dari merampoknya. Bahkan dikatakan dia termasuk murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani nantinya. Insya Allah. Jadi banyak orang-orang yang jujur kayak gitu ya. Kalau kita di zaman sekarang, Masya Allah. Jadi kembali kemarin. Jadi sesudah Ka'ab bin Malik bertekad untuk jujur seumur hidup, untuk tidak bohong, sehingga dia selama ucapan seumur hidup, dia selama omongannya jujur semua, tidak pernah bohong. Apa yang dirasakan? Kenikmatan yang tiada taranya. Dia merasakan kenikmatan dengan jujur tadi. Bahkan dia bilang, tidak ada satupun orang Islam yang merasakan kenikmatan seperti yang saya rasakan semenjak saya berkata jujur, di mana seumur hidup saya jujur, saya merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Betul apa betul? Coba dah bandingin antara jujur dan bohong. Orang kalau jujur artinya tenang apa enggak? Tenang. Tapi kalau bohong, hatinya tenang apa enggak? Hatinya enggak tenang, hatinya resah dan gelisah. Ini kayak gini, santri-santri yang masih lambat, mereka itu hatinya enggak tenang. Nanti kalau ditanya sama pengurus pondok, kenapa terlambat? Dia udah siapin jawabannya. Dia enggak bakalan jujur. Dia akan bohong. Aduh, ini, itu, no, anu, anuan, dan seterusnya. Nah, nanti begitu dia, kenapa dia bohong? Karena dia berusaha agar dia gak dihukum, agar terselamatkan dari hukum. Dia udah bohong tuh, pengurus pondok. Nanti gurunya nanya, kenapa ente terlambat? Dia bohong lagi, udah dua dia bohong. Nanti kalau ditanya, misalkan dia bilang, saya diajak lebaran ke Bogor, padahal enggak. Akhirnya ditanya, ente ke Bogor jam berapa? Naik apa? Dia bohong lagi tuh, naik mobil jam segini dan seterusnya. Jadi banyak bohong. Makanya kenapa orang bohong itu enggak tenang? Karena biasanya kebohongan yang pertama akan diikuti oleh kebohongan yang kedua, kebohongan kedua akan diikuti oleh kebohongan ketiga, demikian seterusnya. Betul apa betul? Betul itu. Dan dia jadi enggak tenang. Ternyata jujur mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan pada Ka'ab bin Malik, dan emang itulah adanya. Qadil aidan dikit lagi. Wallahi ma ta'ammadtu kadzbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Wallahi demi Allah, ma ta'ammadtu, aku tidak berniat, berniat kadzbatan, satu bohong pun, mundu, semenjak, qultu dzalika, aku katakan itu tadi dia. Begitu Ka'ab bin Malik bilang kepada Rasulullah, wa inna min taubati alla uhaditha illa sidqan ma baqitu, li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, ila yaumi hadza, sampai hariku ini, sampai saat ini, sampai saat ketika beliau menceritakan hadis ini gitu. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la arju, la benar-benar arju, aku berharap ayyafadhani Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memelihara diriku, melihara dari bohong gitu. Fima baqiya, pada umur yang tersisa, pada hidup yang sisanya, pada sisa usia, pada umur sisanya. Ya khalas, ba'da hadza ma fi naum ma fi raha, lakin mubasyarah ila tanzifil am wa 'alal mudabbirin tanzimu wa tarqibu hadza. Nakhtim dirasatana hadhihi bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlan akhirnya. Di jam 7 sholat duha. Cepet nih, yang putra ini agak ini.